Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Mayan Prastio dengan NIM 231020010056. Baik, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat untuk melengkapi UTS mata kuliah elektronika daya tentang pendapat mengapa power elektronik itu sangat penting untuk mendukung perkembangan sistem energi modern seperti di sistem energi modern, misal PLTS, PLTB, EV, grid, inverter atau konverter energi, beserta manfaat efisiensi dan kontrol serta tantangannya. Jadi menurut saya, mengapa power elektronik penting untuk mendukung perkembangan sistem energi modern? Karena teknologi yang mempelajari bagaimana mengubah, mengontrol, dan mengonversi energi listrik menggunakan perangkat semikonduktor seperti dioda, MOSFET, IGBT, SCR, dan lain-lain, di mana peran elektronika daya sangat penting karena sistem energi modern tidak hanya membutuhkan energi tetapi juga energi yang efisien, stabil, dapat dikontrol, dan berkualitas tinggi. Jadi sebagai pendukung integrasi energi terbarukan seperti PLTS dan PLTB, di mana PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, di mana panel surya menghasilkan listrik DC dengan tegangan yang berubah-ubah karena cuaca, bisa jadi intensitas matahari, termasuk suhu panel juga pengaruh. Jadi power elektronik berperan melalui DC to DC converter atau MPPT, di mana berfungsi untuk mengoptimalkan daya maksimum dari panel. Sedangkan untuk inverter grid bisa mengubah DC menjadi AC yang sinkron dengan jaringan PLN sebagai proteksi dan kontrol, mencegah overvoltage, undervoltage, dan backflow. Tanpa elektronika daya, jadi energi surya tidak dapat digunakan secara efektif. Yang kedua, untuk PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu, contohnya turbin angin yang menghasilkan AC dengan frekuensi tidak stabil karena kecepatan angin berubah-ubah yang mempengaruhi dari hasil arus AC yang dihasilkan. Jadi power elektronik jelas dibutuhkan untuk mengarahkan AC yang tidak stabil tadi menjadi DC yang stabil, mengubah kembali DC menjadi AC standar grid, mengatur kecepatan turbin dan efisiensi generator sehingga output PLTB diharapkan siap masuk grid. Yang berikutnya, peran grid inverter dalam sistem kelistrikan modern, di mana grid inverter adalah komponen power elektronik yang menyatukan sumber energi baru dengan jaringan listrik, mengontrol tegangan, arus, frekuensi, pas, dan bahkan kualitas gelombang AC, memastikan suplai aman dan sinkron. Di mana fungsi penting lainnya adalah power factor correction atau PVC, mengurangi harmonisasi THD, menyediakan proteksi grid atau anti sliding. Tanpa inverter, energi dari panel atau turbin tidak bisa langsung disalurkan ke rumah atau jaringan PLN. Yang berikutnya, dari aplikasi pada electric vehicle atau EV, di mana elektronika daya adalah jantung kendaraan listrik, digunakan pada onboard charger AC rumah menjadi DC baterai. DC to DC converter menurunkan tegangan baterai dari 400 sampai 800 volt ke 12 volt untuk sistem elektronik. Inverter motor menjadi DC baterai menjadi AC 3 fase untuk motor electric vehicle. Regenerative braking mengubah energi rem mengisi baterai kembali. Power elektronik membuat EV menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan jarak tempuh yang lebih jauh. Efisiensi energi yang sangat tinggi. Perangkat power elektronik bekerja dalam mode switching, bukan resistif. Jadi efisiensi konversinya dapat mencapai 90-98%, jauh lebih tinggi dibandingkan regulator linear. Dampaknya bisa mengurangi rugi panas, menghemat biaya operasional, dan mengurangi ukuran dan berat perangkat. Sangat penting pada sistem energi skala besar dan portable.
di mana kontrol yang presisi dan dinamis. Power elektronik memungkinkan kontrol tegangan output, arus, frekuensi, kecepatan motor, arah putaran, faktor daya. Di mana sebagai pendukung smart grid dan sistem energi masa depan mengarah ke smart grid yang cerdas, fleksibel, dan interaktif, di mana power elektronik mendukung integrasi energi terbarukan skala besar, microgrid dengan energi terdistribusi, sistem penyimpanan energi, baterai, storage. Yang berikutnya, apa aja tantangan pada penerapan power elektronik? Yang pertama ada ada harmonisa, di mana switching yang inverter menghasilkan harmonisa yang dapat merusak peralatan atau menurunkan kualitas daya. Yang kedua ada thermal management, di mana semikonduktor daya menghasilkan panas tinggi, memerlukan heatsink, cooling system, dan thermal desain yang baik. Yang ketiga kompleksitas rangkaian, di mana sistem kontrol canggih jelas memerlukan microcontroller atau DSP atau FPGA. Yang keempat, kebutuhan material semikonduktor baru diperlukan, material seperti SiC, silikon karbid, dan GaN atau gallium nitride agar lebih efisien dan tegangan tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.